Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain, muatan matematika. Kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, perbandingan panjang benda. Mari belajar membandingkan panjang benda. Untuk membandingkannya, kita gunakan kata pembanding. Kata pembanding antara lain lebih panjang atau lebih pendek. Kita juga bisa menggunakan lebih rendah atau lebih tinggi. Kita bisa membandingkannya dengan satuan yang sama. Jika satuannya berbeda, kita samakan terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada pita merah panjangnya 80 cm dan pita kuning panjangnya 1 meter. Panjang kedua pita memiliki satuan yang berbeda. Maka kita ubah satuan pita kuning menjadi cm. Kita kalikan bilangannya dengan 100 seperti berikut. Pita merah panjangnya 80 cm. Pita kuning panjangnya 1 meter. Karena kemarin kita sudah mempelajari 1 meter itu sama dengan 100 cm, maka 1 meter kita kalikan dengan 100 sama dengan 100 cm. Sehingga pita merah lebih pendek daripada pita kuning. Contoh selanjutnya, ada pagar kayu yang panjangnya 3 meter dan pagar besi panjangnya 180 cm. Nah, kita ubah dulu panjang pagar kayu 3 meter berapa cm anak-anak? Ya, 3 meter sama dengan 300 cm. Sedangkan pagar besi panjangnya 180 cm, sehingga pagar kayu lebih panjang daripada pagar besi. Contoh selanjutnya, pohon kelapa tingginya 4 meter, sedangkan pohon mangga tingginya 210 cm. Kita ubah dulu, tinggi pohon kelapa 4 meter sama dengan berapa cm anak-anak? Ya, 4 meter sama dengan 400 cm, sehingga pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon mangga. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sekarang kita lanjutkan yang kedua, tentang mengurutkan panjang benda. Kita sudah bisa membandingkan panjang benda. Sekarang kita tentu bisa mengurutkan panjang. Urutan panjang bisa dimulai dari urutan yang terpanjang. Bisa juga urutannya dimulai dari yang terpendek. Perhatikan contoh berikut. Ada perosotan yang panjangnya 300 cm, bangku taman panjangnya 2 meter, dan ayunan panjangnya 350 cm. Satuan panjang ketiga benda tersebut berbeda. Kita samakan terlebih dahulu satuan panjangnya. Kemudian kita bandingkan panjang setiap benda. Nah, dari ketiga benda tersebut, perosotan panjangnya 300 cm. Ayunan panjangnya 350 cm. Sedangkan bangku taman panjangnya tadi 2 meter. Kita kalikan dengan 100 sama dengan 200 cm. Perosotan lebih panjang dari bangku taman. Bangku taman lebih pendek dari ayunan. Ayunan lebih panjang dari perosotan. Jadi, benda yang paling panjang adalah ayunan. Benda yang paling pendek adalah bangku taman. Urutan benda dari terpanjang ke terpendek yaitu ayunan, perosotan, dan bangku taman. Sedangkan urutan benda dari yang terpendek ke terpanjang adalah bangku taman, perosotan, dan ayunan. Sampai sini sudah paham anak-anak?
Kita lanjutkan menyelesaikan masalah panjang benda. Ini ada contoh. Ibu membeli kain sepanjang 5 meter. Ibu memotongnya 250 cm untuk dijahit. Berapa sentimeterkah sisa kain ibu? Nah, diketahui panjang kain awal sama dengan 5 meter. Panjang potongan sama dengan 250 cm. Ditanyakan sisa kain ibu. Maaf ini salah terus nggih. Jawab, panjang kain awal sama dengan 5 meter. Kita ubah dulu menjadi sentimeter. 5 meter sama dengan 500 cm. Sehingga sisa kain yaitu panjang awal dikurangi panjang potongan sama dengan 500 cm dikurangi 250 cm sama dengan 250 cm. Jadi sisa kain milik ibu adalah 250 cm. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan lagi jenis-jenis alat ukur panjang. Yang pertama, penggaris, digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar. Yang kedua, meteran bahan, digunakan untuk mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan kain. Yang ketiga, meteran roll kecil atau besar, digunakan untuk mengukur panjang benda, misalnya kayu, pipa, atau lokasi, misalnya dinah rumah atau ruang tamu. Nah, dari sini dapat ya anak-anak. Untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan soal latihan di Google Form. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa sholat 5 waktu dan hafalan tahfidnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.